Sekilas cerita Sunan Ngerang dalam sejarah perkembangan Pati. Sumber https://lingkar.co/. Penulis Pati, lingkar.co. Sunan Ngerang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam di pesisir utara Jawa. Selain itu, Sunan Ngerang yang memiliki nama asli Syekh Muhammad Nurul Yakin ini juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kabupaten Pati. Makam Sunan Ngerang di Desa Pekulon, Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Kompleks Makam Sentono. Namun, ada juga yang percaya bahwa makam beliau berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Pati. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Ngerang memiliki banyak pengikut murid. Di antaranya ialah Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwarak, Kapa dan adiknya Gentiri, serta masih banyak lagi. Di Kompleks Makam Sentono Pekulon terdapat pula makam Nyai Juminat yang berada persis di samping makam Sunan Ngerang. Berdasarkan data yang tertera di papan, terdapat makam Joko Pekulon, K. Telogomojo, Bupati Paranggaruda, K. Ngendis, Malingkenyo, Bupati Cokrojoyo, dan lain-lain. Menurut Soeharno, juru kunci makam Sentono, Sunan Ngerang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kisah, Soeharno menceritakan bahwa dulu sebelum mendirikan padepokan di bumi pasir putih Pulau Sejati yang saat ini menjadi Desa Pekulon, beliau meminta izin mengajar kepada seluruh Sentono murid sahabat beliau yang saat ini makamnya di sekitar makam Sunan Ngerang. Setelah mengajar di padepokan, suatu hari putri murid Sunan Ngerang, Adipati Pathakwarak menculik putri Sunan Ngerang yang bernama Dewi Roroyono karena suka. Sedangkan putrinya tersebut suka dengan Sunan Muria. Kemudian ada sayembara memperebutkan Dewi Roroyono. Bagi yang bisa mengembalikan, maka akan mendapat bumi sigar semongko. Kemudian, salah satu muridnya Ki Ageng Kapa mengikuti sayembara tersebut. Ia mencuri tombak milik Ki Datuk Lodang, salah satu muridnya Sunan Ngerang di Pulau Setrapa. Senjata tersebut digunakan untuk melawan Ki Pathakwarak yang memiliki senjata keris pamengkat jagat, ungkapnya. Lanjut Soeharno, murid yang ikut sayembara itu berperang di Mondoliko. Ki Pathakwarak berhasil ditombak dan akhirnya kalah. Kemudian Dewi Roroyono kembali lagi kepada Sunan Ngerang. Kemudian kisah lain, Sunan Ngerang dengan Dampo Awang. Suatu hari Dampo Awang mengangkat putra yang bernama Sapuan. Kemudian Sapuan sebelumnya berada di China. Setelah Dampo Awang meninggal, ia melakukan perdagangan ke Jawa. Setelah sampai di Jawa, Sapuan suka dengan adik kandung Sunan Ngerang dan ingin memperistrinya. Namun ibu Sunan Ngerang menolak. Sunan Ngerang mendengar peristiwa tersebut hingga mengajak Sapuan beradu ayam. Jika menang, maka Sapuan dapat memperistri adiknya, namun jika kalah maka hartanya jadi milik ibunya. Sapuan menerima tantangan itu dan mengambil palu besar tertutup kain mori putih dan berubahlah menjadi ayam putih mulus. Kemudian diadu. Sayangnya, ayam milik Sapuan kalah dan hartanya jadi milik ibu Sunan Ngerang. Sewaktu hartanya dibawa tiba-tiba 3/4 hartanya jatuh di bumi pasir putih. Masih seperempat kemudian dibawa ke tengah laut yang kemudian Sunan Ngerang memberi nama Pulau Setrapa. Begitulah sekilas kisah dari Sunan Ngerang dengan sejumlah muridnya yang saat ini pemakamannya di area makam Sentono. Soeharno, selaku juru kunci menjelaskan, jika ia harus menceritakan semua, maka tidak akan pernah selesai, karena terlalu banyak. Saat ini, banyak peziarah dari berbagai daerah mengunjungi area makam Sentono, khususnya makam Sunan Ngerang. Bahkan ada juga dari luar Jawa.